Ibu, Bapak, anak-anak, saudara-saudari, dan para pendengar yang dikasihi Tuhan, Shalom. 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 Syukur kepada Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan beribadah dalam ibadah minggu secara online GKJ Demak Ijo. Hari ini kita akan bersama-sama mempergumulkan sabda Tuhan yang terambil dari Injil Markus 8 ayat 27 sampai dengan 38 dengan tema mengenal dan mengikut Kristus dengan totalitas. Ibadah minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Haryanto, STH Emin. Jemaat yang terkasih, sebelum kita memasuki ibadah pada hari ini, ada satu pokok warta yang akan saya sampaikan, yaitu dalam rangka Hari Doa Alkitab Sedunia, maka dalam ibadah Minggu 19 September 2021 di semua jam ibadah akan dilayankan tambahan satu kantong persembahan guna mendukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia. Mohon dukungan dan partisipasi dari seluruh jemaat. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah minggu pada hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 1 bait pertama, Haleluya, pujilah. Shalom. Shalom. Jemaat terkasih dan para pendengar dimanapun saudara berada, marilah kita bersama menyiapkan hati kita untuk masuki ibadah minggu ini, dan dengan kita khususkan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, tema ibadah minggu ini mengajak dan mengingatkan kita agar setia mengikuti Kristus secara totalitas karena Dia telah setia pada umat-Nya. Marilah kita memuliakan nama-Nya dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 138 bait 1 dan 2, Setiamu Tuhanku. Setiamu Tuhanku, tiada perkara di kala suka di
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 61 yang demikian sabdanya. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, melalui sabda Tuhan ini, kita diingatkan agar senantiasa hidup berpaut kepada Tuhan, menuruti segala ketetapannya, dan mengikuti segala perintahnya. Namun seringkali dalam hidup sehari-hari, kita justru bersandar dan berfokus pada hal-hal duniawi. Atas segala dosa dan keterbatasan kita tersebut, marilah kita memohon pengampunan di dalam doa pertobatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan dan berkat. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan hidup kami. Namun dalam kehidupan kami, seringkali kami mendukakan hati-Mu dengan bersandar dan fokus pada hal-hal duniawi. Ampunilah kami dan perbaharuilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Terima kasih dan para pendengar, Tuhan yang penuh kasih, sungguh mengasihi kita, sehingga setiap kita yang menyadari kesalahan kita dan menyatakan pertobatan kita di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan saat ini kita menerima berita anugerah itu dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 yang demikian sabda Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita menyatakan syukur dan kesanggupan kita atas anugerahnya yang dinyatakan bagi kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 198, bait yang pertama dan kedua, "Di hatiku ya Yesus." Bersabdalah,
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih dan para pendengar dimanapun saudara berada, kita akan bersama mohon berkat Tuhan sebelum kita bersama menerima berkat Tuhan melalui sabdanya. Dan mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami semua. Sampai saat ini Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, berkat-berkat dalam kehidupan. Dan saat ini kami juga menerima berkat-Mu melalui sabda-Mu yang akan kami dengar bersama. Tuhan, tolong kami, Roh-Mu yang kudus yang senantiasa menyertai kami, memampukan setiap kami untuk dapat mengerti sabda-Mu ini. Terlebih kami juga dimampukan untuk dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan bersabda, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin. Jemaat kasih dan para pendengar, sabda Tuhan yang akan kita dengar bersama dari Injil Markus pasal 8. Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan 38. Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai 38 saya akan bacakan untuk kita semua yang demikian sabda Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih dan para pendengar, bagian sabda Tuhan ini diberi tema mengenal dan mengikut Kristus dengan totalitas. Mengenal dan mengikut Kristus dengan totalitas. Kata totalitas dalam kamus umum kita itu artinya kesatuan yang padu atau keseluruhan. Artinya secara gampang kita sebut totalitas itu ya secara keseluruhan, satu kesatuan. Artinya kalau dikaitkan dengan tema ini, mengikut Yesus itu secara utuh, seluruh aspek kehidupan. Bagaimana itu harus kita lakukan agar kita juga mengikut Yesus secara totalitas,
dalam kehidupan kita. Tidak jarang kita sering juga merasakan tidak bisa secara utuh mengikut Yesus, ada bagian-bagian di mana kita belum sungguh-sungguh mengikut Yesus. Apalagi ketika kita menghadapi hambatan, tantangan, godaan, cobaan yang penuh risiko. Mari kita bersama belajar dari bacaan kita, Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai 38 yang telah kita dengar bersama tadi. Di ayat 27 sampai 30 kita bersama menyaksikan bagaimana Yesus bertanya kepada para murid, apa kata banyak orang tentang dia. Di bacaan kita tadi kita menemukan banyak orang mengatakan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan nabi-nabi yang lainnya. Tetapi kemudian mengapa Yesus menanyakan itu? Karena dia ingin tahu sesungguhnya apa yang dipahami oleh banyak orang itu tentang Yesus. Untuk mengukur sejauh mana pengajaran yang telah dilakukan itu diterima, dipahami oleh mereka. Dan Yesus juga bertanya kepada para murid, apa yang mereka pahami. Karena mereka sudah hampir 3 tahun bersama dengan Yesus. Dan seperti biasa, Petrus selalu yang pertama. Spontan dia kemudian menjawab pertanyaan itu. Tetapi apa katamu? Siapa aku menurutmu? Dan Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias. Luar biasa. Yesus bangga, Yesus bersuka cita karena apa yang dilakukannya selama hampir 3 tahun ini tidak sia-sia. Karena para murid waktu itu yang dikatakan oleh Petrus memahami siapa sesungguhnya Yesus, bukan manusia biasa, tetapi dia adalah juru selamat itu sendiri, Mesias yang telah dinubuatkan Allah sebelumnya. Nah, di ayat berikutnya, di ayat 31 sampai dengan 33, Yesus menceritakan penderitaannya, apa yang akan terjadi pada diri Yesus sampai kemudian pada kematian dan kebangkitannya. Tetapi mengejutkan, ketika itu disampaikan kepada para murid dan banyak orang, kemudian para murid mengatakan melalui Petrus, jangan sampai itu terjadi pada Yesus. Barangkali karena cintanya Petrus kepada Tuhan Yesus, maka kemudian dia tidak ingin itu terjadi. Pasti Allah Bapa akan melindungi, memelihara. Tapi yang mengejutkan adalah justru Tuhan Yesus memarahi Petrus dan kemudian mengatakan, nyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Mengapa demikian? Secara manusiawi wajar dan bahkan baik. Petrus berharap gurunya tidak harus menderita dan dia yakin bahwa Allah Bapa akan menolong. Tetapi ketika itu terjadi, justru karya penyelamatan tidak akan pernah terjadi. Tuhan Yesus pun juga merasakan betapa godaan cobaan luar biasa untuk terus bisa konsisten melakukan panggilan sebagai Mesias dalam kehidupannya. Maka kemudian Yesus mengingatkan, bahkan menyebutnya iblis, karena bertentangan dengan kehendak Allah, hanya menuruti keinginan kemanusiaan saja. Di ayat 34 sampai 37, Yesus menegaskan kembali siapa yang menjadi murid Yesus, siapa yang akan menjadi pengikut Yesus. Dia adalah orang yang harus mau menyangkal diri. Dia juga harus menjadi orang yang siap memikul salib dan mengikut Yesus. Apa maksudnya? Menyangkal diri artinya bahwa setiap keinginan yang dia ingin lakukan itu tidak selalu sesuai dengan kehendak Allah. Dan ketika tidak sesuai, harusnya dia rela untuk kemudian tidak melakukan. Dan ketika dia melakukan kehendak Allah, tidak jarang menghadapi tekanan-tekanan, hambatan, kesulitan. Dan itu mendatangkan penderitaan. Itulah salib yang harus ditanggung oleh setiap orang yang percaya pada Yesus dan kemudian mengikut Yesus dalam kehidupannya. Terima kasih. Jelas dari gambaran tadi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus ingin agar kemudian siapa yang mengikut dia tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tapi juga jelas mengenal siapa Yesus.
Seperti yang disampaikan oleh Petrus, engkaulah Mesias. Tetapi juga dia harus sadar betul bahwa pengikut Yesus tidak hanya diucapkan, tapi juga kemudian dijalani. Siap untuk menyangkal diri, melawan keinginannya yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan siap untuk menderita karena menjadi pengikut Yesus. Orang yang seperti itulah yang akan menerima keselamatan pada akhirnya nanti. Dia tidak akan ditolak oleh Yesus. Jemaat terkasih dan para pendengar, bagaimana dengan kita dalam kehidupan sekarang ini? Betapa kita juga sering menghayati kehidupan kita itu juga belum begitu total mengikut Yesus. Kalau enak menyenangkan ya oke ya. Kalau tidak nanti dulu gitu ya. Kadang-kadang ketika kita mendengar firman Tuhan pun juga kalau firman Tuhan itu menyenangkan ya oke. Tapi ketika kemudian firman Tuhan itu menunjuk kesalahan kita, meminta kita untuk tidak melakukan, nampaknya tidak mudah. Tidak jarang para pengkhotbah, para pendeta juga mengalami situasi di mana jemaat tidak berkenan atas khotbahnya kalau itu sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Tetapi kebenaran Tuhan harus dinyatakan. Bagaimana agar kemudian kita siap terus untuk menghayati itu dalam kehidupan kita, sehingga tidak hanya mengenal, tidak hanya mengikut Yesus, tapi kemudian bagaimana kita setelah keseluruhan hidup kita itu menjadi pengikutnya. Saya mencatat ada dua hal penting yang seharusnya kita lakukan. Yang pertama adalah mengaku Yesus sebagai Mesias. Pengakuan Petrus menjadi contoh yang baik, tetapi tidak berhenti pada contoh itu, pada penyebutan itu, tapi kemudian bagaimana itu nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menghayati Kristus satu-satunya juru selamat kita dalam setiap bagian kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah dalam setiap pergumulan hidup kita sekarang ini kita senantiasa datang pada Kristus, senantiasa mengandalkan Kristus, atau yang lainnya? Tidak jarang kita tergoda untuk kemudian mengandalkan yang lainnya. Orang mengandalkan dengan kekayaannya. Kekayaan bisa membeli apapun. Bahkan kekayaan pun bisa membeli jabatan. Kekayaan bisa membeli orang. Kekayaan bisa membeli keinginannya. Mungkin juga jabatannya yang tinggi bisa melakukan apa saja. Sehingga tidak jarang orang terjebak pada kenyataan-kenyataan yang justru bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi bagaimana kita dalam segala keadaan kita senantiasa menempatkan Kristus satu-satunya juru selamat Mesias kita dalam seluruh kehidupan kita. Bukan hanya pada saat menderita, saat berduka, saat susah. Biasanya kalau orang susah itu kan banyak berdoa, datang pada Tuhan, rasanya kok dekat dengan Tuhan. Tapi ketika kita diberkati luar biasa, tidak jarang lupa dengan anugerah dan karena Tuhan. Bahkan tidak jarang orang kemudian menyombongkan diri. Keberhasilannya itu karena kemampuannya, karena kehebatannya, karena kemampuan lobinya dan sebagainya. Lupa bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan yang saatnya mereka mensyukuri kepada Tuhan. Bersyukur tidak hanya kemudian mengatakan puji Tuhan, mengucap syukur, tapi juga bagaimana syukur itu dinampakkan melalui melakukan kehendak Tuhan. Bagi orang-orang yang diberkati Tuhan luar biasa, bagaimana berkat itu juga menjadi berkat bagi sesamanya. Apa yang diberikan kepada kita itu sesungguhnya punya nilai sosial. Apalagi di masa sekarang ini, di mana di masa pandemi kita merasakan betapa banyak orang yang kemudian terdampak secara ekonomi. Bagaimana orang-orang kita yang diberkati Tuhan lebih, kita berbagi pada mereka, ikut meringankan penderitaan mereka dengan membantu yang bisa kita lakukan. Yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Tidak hanya mengatakan aku murid Yesus, tetapi kemudian pengikut Kristus artinya adalah siap menyangkal diri. Petrus terjebak pada keinginannya. Ketika Yesus mengatakan dia akan menderita sengsara mati, kemudian dia kembali tergoda untuk kemudian melihat keinginannya. Dia tidak ingin Yesus menderita karena dia ingin bersama dengan Yesus terus. Tetapi sesungguhnya tidak tahu rencana dan kehendak Tuhan yang akan menyelamatkan dunia melalui sengsara kematian Tuhan Yesus. Dan Petrus terjebak untuk kemudian berorientasi pada dirinya. Dalam kehidupan kita pun kita juga diingatkan, jangan sampai kemudian kita tergoda berorientasi pada keinginan kita dengan siap menyangkal diri. Tidak semua kita sangkal. Ya, kalau misalnya kita lapar ya harus makan, itu kita turuti. Tapi kalau kemudian kita sedang sakit tertentu dan tidak boleh makan tertentu, ya bagiannya itu kita menyangkal.
Orang yang darah tinggi dan sedang tinggi ya sementara tidak makan sate kambing dulu, meskipun sate kambing itu enak ya. Orang yang sakit asam urat ya sementara tidak makan emping dulu lah, meskipun emping itu enak ya. Katanya kalau belum habis satu toples masih pahit ya rasanya itu ya. Nah ini hal-hal yang kadang-kadang tidak kita sadari, harus kita sangkal, dan berbagai hal yang lainnya dalam kehidupan kita. Kita juga dipanggil untuk kemudian memikul salib, siap menderita karena ketaatan kita kepada Kristus. Tidak jarang ketika kita harus menyuarakan suara kenabian, kita menghadapi tantangan hambatan. Pengalaman saya dalam pelayanan dimanapun berada, ketika kebenaran dinyatakan tidak semua orang bisa menerima, tidak semua oke. Bisa jadi saya kemudian dimusuhi, bisa jadi kemudian orang mencibirkan bibir, bisa jadi orang kemudian tidak mau mendengar dan sebaliknya. Melakukan hal yang justru tidak baik. Tetapi kita harus siap untuk menghadapi itu semua. Itu bagian dari salib yang harus kita pikul. Bukan hal yang sederhana, bukan hal yang mudah. Salib itu memang juga berat, tetapi itu bagian dari konsekuensi menjadi pengikut Kristus. Dan selanjutnya terus mengikuti Kristus, apa yang Kristus ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Mengikuti Kristus bukan berarti kita kehilangan diri kita. Kita justru semakin diteguhkan diri kita sebagai murid-muridnya. Dan itu yang kemudian membuat kita diselamatkan pada akhirnya nanti. Demikian juga dalam kehidupan sekarang ini. Karena kebenaran itu yang terus akan dinampakkan dalam kehidupan kita. Karena Dia yang akan menyatakan keadilan atas semua hal. Sehingga jangan takut untuk kemudian menyatakan kebenaran dalam kehidupan. Karena itu yang justru menyelamatkan kita. Maka ketika itu melakukan semua itu, maka kita sungguh tidak hanya mengenal, tidak hanya mengikuti Yesus, tapi kemudian kita mengikuti Dia secara total dalam kehidupan kita. Jangan takut, teruslah berjuang. Tuhan berkati kita semua. Amin. Satu doa untuk kita. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Terima kasih, dan para pendengar, kita akan menyatukan hati untuk menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita bersekutu di dalam doa. Bapak, terima kasih Engkau ingatkan kami kembali, sesungguhnya pengakuan kami sebagai murid-Mu, pengakuan kami Engkau Juru Selamat bagi kami tidak hanya berhenti pada ucapan, namun harus kami buktikan dalam kehidupan. Dan bila itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kami, saya meyakini, kami percaya kepadamu secara utuh. Tidak mudah kami menjalani itu karena ada konsekuensi-konsekuensi dalam kehidupan yang harus kami lakukan. Sebagaimana firman-Mu, kami Engkau panggil tidak hanya mengikut Engkau, tetapi juga harus siap menyangkal diri, memikul salib kehidupan kami, dan mengikut Engkau. Bapa, tolong kami agar semua kenyataan hidup yang tidak menyenangkan tidak membuat kami undur, karena justru itulah jalan keselamatan bagi kehidupan kami. Karena kami yakin Engkau akan menolong mampukan kami untuk melewati masa-masa sulit
dan kami keluar sebagai pemenang-pemenang dalam setiap perjuangan kehidupan. Saat ini kami juga berkat-Mu untuk saudara kami yang menderita sakit, demikian juga yang dalam proses pemulihan kekuatan kesehatannya, demikian juga saudara kami yang ada di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Bapa, kiranya Engkau berkenan menolong, memberkati mereka, mengangkat sakit penyakitnya, menyembuhkan dan memulihkan mereka, agar mereka dapat kembali beraktivitas seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, berkati keluarga yang mendampingi, Bapak tambahkan kasih kesabaran dan ketekunan, sehingga memberikan semangat kekuatan bagi saudara kami ini. Berkati juga Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi yang terus berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapak, kiranya Engkau berkati gereja-gereja Tuhan di dalam melihara jemaat-Mu di mana Engkau percayakan kepada mereka. Berikan hikmat, semangat, pantang menyerah di tengah-tengah situasi sekarang ini, agar melalui setiap pendampingan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan, gereja Tuhan, kiranya jemaat semakin dikuatkan di tengah-tengah berbagai pergumulan, terlebih di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Bapak, berkati gereja di sini, gereja Kristen Jawa, Demak Ijo dan Sanggrahan. Memberkat-Mu untuk warga gereja, pengurus komisi, panitia, tim dan majelis gereja-Mu yang terus berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan melalui berbagai program pelayanan yang kami lakukan. Sungguh kami sadar, kami belum bisa melakukan secara maksimal. Kami terbatas pada kegiatan-kegiatan yang online, sebagian offline. Tuhan, kiranya Engkau berkati menjadi jalan berkat sehingga jemaat semakin dikuatkan. Bahkan tidak hanya dikuatkan dalam kehidupan iman mereka, namun mereka juga boleh ambil bagian dalam kehidupan di tengah-tengah berbagai tantangan perubahan yang sekarang ini ada. Berkat untuk pemerintah negara kami, Bapak Presiden dan kabinetnya, lembaga-lembaga yang ada yang terus berjuang untuk mengupayakan kesejahteraan bagi kami semua, terlebih dalam upaya kami untuk melepaskan diri dari pengaruh virus corona, memutus mata rantai virus corona dalam berbagai program pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Bapa, kiranya Engkau berkati agar melalui jalan itu kami boleh dibebaskan dari virus corona dan kembali hidup normal. Berkati juga untuk bangsa-bangsa di dunia, Engkau berkati juga agar mereka juga dimampukan untuk mengatasi semua ini, agar kami semua boleh terbebas dari virus corona. Bapak, berkati juga pemerintah negara kami di tengah-tengah upaya mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan masalah politik, ekonomi, berbagai tindak kejahatan, berbagai penyakit dan pergumulan yang lainnya. Bapak, Engkau berkenan melindungi pemerintah negara kami, agar kami tetap tegak berdiri sebagai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kemudian menghargai kepelbagian yang ada, Bhinneka Tunggal Ika. Bapak, kami juga berkat-Mu untuk rencana PES Parawai Nasional yang akan diselenggarakan di Yogyakarta pada bulan Juni tahun 2022. Segala persiapan yang akan dilakukan kiranya Engkau berkati, baik panitia nasional bersama dengan panitia daerah di DIY. Bapak, berkati agar semua boleh berjalan seperti mana Engkau kehendaki, sehingga boleh berjalan sukses, bukan saja bagi umat Kristen di Indonesia, namun juga bagi kami semua bangsa Indonesia, khususnya di Yogyakarta, agar melalui PES Parawai Nasional kami segera dipulihkan kembali kehidupan ekonomi kami khususnya, dan berbagai hal dalam kehidupan kebersamaan kami di Yogyakarta khususnya. Bapak, kami juga memberkat-Mu untuk anak-anak kami yang sedang berjuang untuk merasa masa depan mereka, melalui studi mereka. Berikan hikmat, kekuatan, kemampuan, meskipun mereka sementara masih harus melakukan ibadah, melalui pelajaran daring. Bapak, sungguh kami yakin Engkau senantiasa menolong mereka, agar mereka juga tidak terlepas dari upaya mereka untuk meraih masa depan mereka melalui berbagai proses yang sedang dilakukan. Bapak, kami juga mohon berkat-Mu untuk saudara kami yang Kau berkati tambah usia 1 tahun di hari Minggu ini karena ulang tahun kelahiran. Bapak, sertai mereka agar mereka semakin bertumbuh dewasa dalam iman dan bisa merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan. Demikian juga keluarga-keluarga yang dalam hari Minggu ini berulang tahun perkawinan. Bapak, sertai dan berkati keluarga-keluarga ini. Ya, kasih Kristus nyata di kehidupan keluarga-keluarga ini, agar keluarga ini boleh merasakan kasih Tuhan, sehingga keluarga menjadi keluarga yang menjadi teladan bagi keluarga lain di mana Engkau tempatkan keluarga-keluarga ini. Bapa, kiranya Engkau juga berkenan mendengar permohonan kami semua yang gitu ibadah saat ini, dan ampunkan atas dosa kami. Kiranya kehendak-Mu yang terjadi atas permohonan kami ini. Dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Pelindung hidup kami telah berdoa dan menyerahkan semua dalam berkat dan anugerah-Mu saja. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengungkapkan syukur atas segala berkat Tuhan dengan menghaturkan persembahan yang didasarkan pada sabdanya dari Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia,
dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, persembahan kita pada hari ini, baik persembahan mingguan maupun persembahan bulanan, ucap syukur, perpuluhan, pembangunan rumah pendeta emeritus, maupun persembahan yang lainnya, dapat dihaturkan di gereja di tempat yang telah disediakan atau dapat ditransfer ke nomor rekening GKJ Demak Ijo. Marilah persembahan ini kita kumpulkan dengan diiringi pujian, ku dengar berkat-Mu turun dari Kidung Jemaat 235 bait yang pertama. Mari persembahan yang sudah kita siapkan, kita haturkan di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas segala cinta kasih dan pemeliharaan-Mu, serta berkat-Mu yang senantiasa kami terima dalam kehidupan dan keberadaan kami. Pada kesempatan yang indah ini, kami hendak menghaturkan sebagian berkat yang sudah kami terima. Melalui persembahan yang kami kumpulkan, kiranya Engkau terima dan Engkau sucikan. Engkau berkati agar senantiasa menjadi berkat dan kemuliaan bagi pelayanan di gereja Tuhan. Majelis gereja yang dipercaya mengelola persembahan, kiranya Engkau berikan kebijaksanaan dan kemampuan, senantiasa yang dilakukannya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Dalam kami menghaturkan persembahan yang kurang berkenan di hadapan-Mu, Bapa, kiranya Engkau berikan pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penolong kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus memanggil kita mengikutinya dengan totalitas, yaitu dengan menyangkal diri, memikul salib, dan setia mengikutinya. Marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan sebagai bentuk kesanggupan kita menerima pengutusan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus. Terima kasih dan para pendengar di mana sudah berada, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita kembali diingatkan
sebagai pengikut Kristus tidak hanya kita menyebut dia juru selamat, namun kita juga senantiasa mengikutnya dengan totalitas hidup. Seluruh keberadaan kita arahkan kepadanya. Oleh karena itu, arahlah hidupmu kepada Tuhan, dan sekarang hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus Kristus menganugerahkan keselamatan, dan oleh pimpinan Roh Kudus memampukan saudara mengikut Kristus dengan totalitas, sehingga mendatangkan damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah telah selesai. Marilah kita hidup dalam kasih dan penyertaan Tuhan dengan hidup saling melayani, bekerja dengan giat, dan setia menjadi saksinya. Marilah kita menyanyikan nyanyian penutup dari pelengkap Kidung Jemaat 274, bait yang pertama. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Selamat hari Minggu, selamat merasakan berkat Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.